Pernah dengar nggak istilah pembelajaran mendalam? Atau mungkin disingkat PM? Nah, ini bukan sekedar kebijakan baru atau ganti kurikulum lagi loh. Tapi ini adalah sebuah gagasan besar buat merombak total cara kita memandang pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ada apa sih di balik transformasi ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita jauh ngebahas soal PM, penting banget nih buat kita ngerti dulu akarnya. Kenapa sih kita butuh perubahan sebesar ini? Jawabannya ada pada satu tantangan besar yang disebut krisis pembelajaran. Nah, disinilah letak keanehannya. Kalau soal menyekolahkan anak, Indonesia itu juaranya. Angka partisipasi sekolah kita salah satu yang tertinggi di dunia. Keren kan? Tapi muncul pertanyaan besar, apakah masuk sekolah itu udah pasti sama dengan belajar? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Anak-anak kita bersekolah, tapi belum tentu belajar. Maksudnya gimana tuh? Biar lebih kebayang, coba kita lihat data ini deh. Ini skor PISA, semacam tes kemampuan membaca, matematika, dan sains buat siswa di seluruh dunia. Skor rata-rata siswa kita ada di angka 383. Sementara, rata-rata negara maju itu di 478. Jauh banget ya. Kesenjangan ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi ini sinyal kalau kemampuan paling dasar sekalipun, kayak literasi dan numerasi, masih jadi PR besar buat kita. Terus, akar masalahnya di mana dong? Seringnya, kelas kita itu masih satu arah. Guru menjelaskan di depan, murid menyimak dan mencatat. Di sisi lain, guru juga sering banget terbebani sama tugas-tugas administrasi yang makan waktu dan energi. Akibatnya apa? Ruang untuk melatih skill yang paling penting di zaman sekarang, kayak berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, jadinya sempit banget. Nah, dari kondisi krisis inilah lahir sebuah jawaban, sebuah gagasan yang disebut pembelajaran mendalam. Ini bukan sekedar tambah sulam kebijakan, tapi bisa dibilang ini filosofi baru yang mau mengubah pendidikan kita dari fondasinya. Tapi tunggu dulu, penting banget buat dicatat nih. PM itu bukan kurikulum baru yang isinya hafalan baru. Anggap aja ini sebuah kacamata atau cara pandang baru dalam melihat proses belajar mengajar. Tujuannya itu holistik, artinya pendidikan itu bukan cuma soal ngisi otak dengan fakta, tapi juga soal membentuk karakter, empati, dan kreativitas. Intinya, membentuk manusia seutuhnya. Prinsip intinya ada 3. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya, kita mau mengubah siswa dari objek yang diajari menjadi subjek yang belajar. Mereka jadi sadar, kenapa ya aku belajar ini, dan gimana caranya biar aku bisa. Jadi siswa itu jadi kapten di kapal belajarnya sendiri. Mereka terlibat penuh, bukan cuma menerima pasif. Yang kedua, pembelajaran itu harus bermakna. Apa gunanya belajar rumus kalau nggak tahu cara pakainya di kehidupan nyata? Nah, disinilah kuncinya. Pelajaran di kelas harus nyambung sama dunia di luar sana. Waktu siswa lihat gimana matematika bisa dipakai buat jualan di warung, atau gimana sains bisa menjelaskan kenapa banjir terjadi, pengetahuan itu jadi beneran nempel dan berguna. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, prosesnya harus menggembirakan. Coba bayangkan sebuah kelas di mana rasa ingin tahu itu dirayakan, bukan dimatikan. Di mana salah itu bagian dari belajar, bukan sesuatu yang menakutkan. Ketika belajar itu asyik dan datang dari dalam diri, prosesnya jadi kayak petualangan, bukan lagi beban. Kerennya lagi, 3 prinsip tadi itu diwujudkan lewat 4 pilar pengembangan yang seimbang. Ada olah pikir buat mengasah kecerdasan, ada olah hati buat etika dan moral, ada olah rasa buat empati dan seni, dan ada olahraga buat kesehatan jasmani. Semuanya ini dijalin jadi satu kesatuan. Tujuannya yaitu tadi, menciptakan manusia yang utuh dan seimbang. Oke, filosofinya udah dapat. Terus tujuannya apa? Lulusan yang seperti apa sih yang mau dicetak oleh pendekatan pembelajaran mendalam ini? Yuk kita lihat profilnya. Nah, ini dia tujuannya, yaitu untuk mengembangkan apa yang disebut profil lulusan. Sebenarnya, ini adalah evolusi dari profil pelajar Pancasila yang mungkin sudah pernah kita dengar. Kalau dulu ada 6 dimensi, sekarang diperluas jadi 8. Ada 2 tambahan yang menarik banget, kewargaan dan kesehatan. Ini nunjukin ada penekanan baru bahwa lulusan kita nggak cuma harus cerdas, tapi juga harus jadi warga negara yang aktif dan peduli, sekaligus individu yang sehat fisik dan mentalnya. Sekarang, yuk kita coba bongkar mesinnya. Gimana sih cara kerja si pembelajaran mendalam ini dalam praktek sehari-hari di kelas? Jadi, perjalanan belajar dalam kerangka PM ini bisa kita rangkum dalam 3 langkah kunci. Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ini bukan jalan lurus satu arah ya, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Siklusnya dimulai dari memahami. Di sini siswa membangun fondasi konsep dan pengetahuan dasar. Tapi nggak berhenti di situ.
Pengetahuan tadi harus dibawa ke dunia nyata, alias diaplikasikan buat mecahin masalah atau bikin sebuah proyek. Nah, bagian yang paling penting ada di langkah ketiga, merefleksi. Ini adalah momen buat berhenti sejenak dan mikir, tadi apa ya yang berhasil, apa yang kurang, besok harus gimana biar lebih baik. Terus, siklus ini muter lagi, makin lama makin dalam. Tapi, tentu aja, siklus belajar yang keren tadi itu nggak bisa jalan sendirian. Dia butuh rumah yang nyaman atau ekosistem yang mendukung. Apa aja isinya? Ya, cara mengajar yang lebih modern, lingkungan kelas yang aman dan fleksibel, kemitraan yang kuat antara sekolah dengan orang tua dan komunitas, plus pemanfaatan teknologi yang cerdas. Semua elemen ini harus saling dukung. Oke, teorinya udah jelas. Tapi di lapangan, di sekolah, apa sih yang beneran berubah? Gimana rasanya jadi murid, guru, atau bahkan orang tua dalam sistem yang baru ini? Nah, ini dia pergeseran peran yang paling mendasar. Buat siswa, mereka nggak lagi cuma jadi pendengar pasif, tapi jadi pemecah masalah yang aktif, yang sibuk dengan proyek-proyek nyata. Buat guru, perannya bergeser dari sekedar penyampai materi atau administrator menjadi fasilitator yang memandu proses belajar. Dan yang paling penting, orang tua dan komunitas nggak lagi jadi penonton dari jauh, tapi diajak jadi mitra aktif dalam pendidikan anak. Semua jadi satu tim. Akhirnya, kita udah lihat apa dan bagaimananya. Sekarang yuk kita coba intip sedikit ke depan, bagaimana sih rencana implementasi pembelajaran mendalam ini akan membentuk masa depan pendidikan kita? Tentu aja, mengubah sistem segede ini nggak bisa kayak sulap, simsalabim langsung jadi. Implementasinya dirancang sangat hati-hati dan bertahap. Dimulai dari sosialisasi biar semua paham. Lalu ada uji coba di beberapa sekolah percontohan. Hasilnya dievaluasi dan diperbaiki, baru deh setelah matang akan diterapkan secara nasional. Ini adalah lari maraton, bukan lari sprint. Jadi pada akhirnya, kalau kita renungkan, pembelajaran mendalam ini bukan cuma soal ganti kurikulum atau naikin skor PISA. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah investasi fundamental kita untuk generasi yang nanti akan membangun mimpi besar Indonesia Emas 2045. Kita sedang menanam benih untuk anak-anak muda yang nggak cuma pinter secara akademik, tapi juga kreatif, kritis, dan punya karakter yang kuat. Jadi pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita semua. Mampukah pembelajaran mendalam ini benar-benar jadi kunci untuk membuka potensi luar biasa dari bonus demografi kita? Bisakah ini melahirkan generasi emas yang kita impikan bersama? Tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, sebuah langkah yang sangat berani untuk mengubah masa depan pendidikan kita telah dimulai.